Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Anshar dengan NIM 210404502023, kelas BK 1B dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Adapun materi bagian pertama yaitu proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Pembelajaran secara daring merupakan pembelajaran yang mengondisikan murid dan gurunya di dalam loka yang sama, sebagai akibatnya memerlukan donasi. Pembelajaran daring tidak baik sesuai yang berarti pengajar dan murid melakukan proses pembelajaran pada saat yang sama tetapi dalam loka yang tidak selaras, misalnya penggunaan media video conference ataupun menggunakan asinkron, yang berarti pembelajaran menggunakan donasi internet, tetapi pengajar dan murid di dalam saat yang sama, misalnya penggunaan output rekaman video, Google Form dan sebagainya, menurut Yuliani dan kawan-kawan. Selanjutnya, materi bagian kedua yaitu kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran daring. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan tidak harus di rumah asalkan ada kemauan. Banyak cara melakukan pembelajaran, salah satunya belajar daring yang melalui jaringan internet. Dengan adanya teknologi jaringan internet ini akan membantu kita mencari informasi tentang apa yang ingin kita dapatkan. Pembelajaran daring termasuk model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, keaktifan peserta didik dalam belajar daring sangat menentukan hasil belajar yang mereka peroleh. Semakin ia aktif, semakin banyak pengetahuan atau kecakapan yang akan diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Mengajar menggunakan sistem online, semua masalah dan kendala mulai bermunculan seperti berikut. Adapun materi bagian ketiga yaitu kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran luring. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, guru harus mengetahui betul potensi peserta didik. Karena dari potensi itulah guru menyiapkan strategi pembelajaran yang selaras dengan potensi peserta didik. Setelah melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem offline, semua masalah dan kendala mulai bermunculan. Kemudian materi bagian keempat yaitu solusi dari kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran daring atau tatap muka. Adapun yang pertama, menurut Bil Fakih dan Komarudin tahun 2015, pembelajaran daring merupakan suatu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masih dan luas. Dikarenakan masalah kurangnya fasilitas, guru mengadakan rapat dengan pemerintah setempat mengenai pemberian bantuan kepada para siswa yang kurang mampu secara ekonomi agar proses belajar mengajar melalui daring bisa tetap berjalan tanpa kendala. Proses belajar mengajar jarak jauh. Selanjutnya, materi bagian terakhir, solusi dari kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran luring. Maka yang harus dilakukan guru selanjutnya untuk memahami karakter siswa yang beragam yaitu ada 3 metode. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, metode pembelajaran sebaiknya tidak ditujukan pada sebagai siswa saja untuk menghadapi karakter yang beragam. Serta yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang dapat memadukan beberapa karakter yang menonjol dari semua siswa di kelas sehingga semua siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik karena merasa yang disampaikan oleh gurunya dapat diterima dengan baik. Misalnya seorang siswa yang lebih mampu memahami tanpa menghafal diberikan tugas, atau solusi dengan memahami suatu materi tanpa harus menghafalkan isi materi tersebut. Dan siswa yang telah memahami materi akan lebih gampang mempresentasikan materi yang telah diberikan.